Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada untaian yang lebih pantas kita ucapkan serta aturkan selain daripada memanjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan serta memberikan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat, khususnya di sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, talabal ilm fardhatan fi kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Dan berbahagialah akan hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang beliau sebutkan dalam haditsnya yang mulia, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terkait agamanya. Dan menuntut ilmu adalah sarana terbesar seorang hamba untuk mengetahui agamanya. Sehingga apabila seorang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu,
maka itu indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Apalagi yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu bekal menyambut dan meraih Ramadan penuh berkah. Yang kita tahu bahwasanya bulan yang mulia ini, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pertemukan kita dengannya, itu tinggal menghitung hari. Nah, dan di dalam kondisi menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan keutamaan ini, kita bisa menarik dan mengelompokkan manusia dengan beberapa kelompok. Dan ini pelajaran kita yang pertama, yaitu kelompok manusia dalam menyambut Ramadan. Di sana ada kelompok yang pertama, dan inilah kelompok yang kita berharap kita termasuk di dalamnya, yaitu kelompok manusia yang menyambut Ramadan dengan kebahagiaan, menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Betapa tidak, Ramadan adalah salah satu bulan yang dikhususkan kaum muslimin untuk menegakkan satu ibadah yang sangat agung. Bahkan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah puasa, yang nanti kita akan bahas secara gamblang dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan tentangnya. Dan cukuplah satu dari hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan dan ganjaran pahala yang disiapkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama kata Allah, wa innahu li wa ana ajza bihi, bahwasanya puasa itu untukku dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Dan juga hadis Nabi SAW, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan harapan pahala di sisi Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini diantara sederet keutamaan yang membuat kaum muslimin berbahagia dengan datangnya bulan ini. Ditambah lagi ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelompok manusia yang pertama ini begitu bahagia. Bahkan para salafun saleh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan tak henti-hentinya untuk memanjatkan doa kepada Allah Rabbul Alamin agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, dan tidak sampai di situ. Kelompok yang pertama tidak hanya berbahagia, tidak hanya senang, tidak hanya menanti-nanti datangnya bulan Ramadan, namun mereka senantiasa mempersiapkan bekal. Senantiasa mempersiapkan bekal terbaik mereka untuk menyambut bulan tersebut. Dan tidak ada bekal yang paling utama, yang paling penting, yang paling harus disiapkan melebihi daripada ilmu. Olehnya itu kita berharap kita termasuk orang-orang yang berada di dalam kelompok yang pertama itu,
yang juga Nabi SAW secara khusus menyebutkan mereka, yaitu orang-orang yang banyak dilalaikan di bulan tersebut, yakni di bulan ini, bulan Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, mempersiapkan bekal berupa ilmu sebelum menyambut Ramadan. Dan ini adalah sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal seorang hamba menyambut Ramadan, sehingga kita pun tidak termasuk orang yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Itu kelompok yang pertama. Di sana ada kelompok yang kedua. Mereka biasa-biasa saja. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, biasa-biasa saja. Sehingga tidak jarang mereka pun sama sekali tidak membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Di bulan-bulan yang lain dia senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, meninggalkan salat, tidak berpuasa, sehingga datang Ramadan pun juga seperti itu, waliyadu billah. Padahal kata Nabi SAW, sungguh kecelakaan, sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, namun Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka jahil, mereka tidak mempersiapkan diri di bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga datang bulan Ramadan akhirnya mereka melaluinya dengan perkara biasa-biasa saja. Dan di sana ada kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang paling parah, waliyadzubillah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari. Yaitu kelompok manusia yang tatkala datang bulan Ramadan dia pun merasa terbebani. Mereka merasa terbebani. Wah, yang dahulunya bebas makan minum siang, pagi, sore, yang dahulunya orang yang punya istri bebas melakukan hubungan dengan istrinya mau pagi, siang, sore, datang bulan Ramadan menahan itu semua, sehingga dia pun merasa terbebani dengan datangnya Ramadan, waliyadzubillah. Merasa berat dirinya dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, inilah tiga kelompok manusia di dalam menyambut Ramadan, yang semoga kita termasuk kelompok yang pertama. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang kedua, ilmu adalah bekal sebelum beramal. Semua yang tadi kita paparkan, bahwasanya puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Dia adalah ibadah yang agung dan dia memiliki keutamaan yang begitu banyak yang nanti kita akan sebutkan di dalam pembahasan. Sehingga untuk melalui suatu ibadah, untuk mengerjakan ibadah, agar ibadah itu berkesan, agar nilai-nilainya bisa kita raih, yakni nilai-nilai ibadah itu sendiri dianggap itu adalah ibadah apabila seseorang memenuhi syarat-syarat daripada syarat ibadah tersebut. Di antaranya adalah berbekal ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu menulis satu bab di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Nah, sehingga sekali lagi bekal utama yang mesti kita berbekal dengannya adalah ilmu. Bekal ilmu. Perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, al-amilu bila ilmin
kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu sebagaimana orang yang berjalan yang tidak mendapati penuntun. Tidak ada petunjuk. Kita mau ke Makassar, kita tidak tahu jalan ke Makassar. Ambilnya mobil, rutenya ke Polowali. Sampai ke Makassar tidak? Jangan harap mau sampai ke Makassar. Sampai hari kiamat tidak akan sampai ke Makassar. Kecuali Makassarnya dipindahkan ke Sulawesi Barat. Ini contoh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Di dalam perkataan beliau yang lain, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang mau memanah tapi tidak memiliki busur. Ada sasaran, empuk sasarannya. Mungkin kijang yang culanya sudah 1 meter panjangnya, saking besarnya itu kijang. Di depan mata, mau dipanah, tidak punya busur, ya tidak bisa. Nah, kata beliau, anna aqaba mithli hada aqrabu min salamatihi wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmudin bal madhmumun indal uqala. Dimaklumi bahwasanya orang yang berjalan yang dia tidak memiliki penuntun untuk berjalan, pasti dia akan kesulitan, minimal dulu disebutkan, pasti dia kesulitan. Kalau orang berjalan tidak memiliki tuntunan, minimal dia kesulitan, minimal. Maksimalnya dia tidak akan sampai tujuan. Nah, oke lah. Kalau kita katakan dia sampai tujuan, ataupun selamat, tapi itu sangatlah jarang. Nah, dan bagi orang yang memiliki akal, walaupun dia sampai ke tujuan, selama dia tidak punya penuntun, maka itu termasuk celaan atas dirinya. Sampai pun dia sampai. Nah, itu ibarat dari orang yang beramal sebelum berilmu. Lalu simak pernyataan dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Man faraqad dalil dhalla as-sabil, wa la dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang meninggalkan dalil, pasti dan pasti dia akan tersesat dari jalan. Itu sudah kepastian. Maka siapa yang beramal tanpa ilmu, tanpa dalil, sudah pasti sesat. Makanya di dalam Quran yang hampir lebih 17 kali kita baca dalam Al-Quran, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau tunjuki bagi orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang beriman mengikuti nabi dan rasul, itu jalan yang lurus. Jalan apa itu? Jalan yang memiliki ilmu dan dia beramal di atas ilmu. Itu jalan yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau sesatkan. Siapa mereka? Orang yang memiliki ilmu tapi bila amal, tidak ada amalan. Bukan pula jalannya orang yang engkau sesatkan. Siapa mereka? Adhan, orang Yahudi dan yang semisal, orang Nasrani dan semisal dengannya, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu, biduni ilmu. Nah, ini perkataan ringkas dari beliau rahimahullah taala. Orang yang berjalan tidak di atas dalil, pasti dia di atas kesesatan. Pasti dia tersesat. Dan disebut dalil, tidak disebut dalil kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau kita berbicara tentang ilmu dan kita konsep ilmu itu, maka al-ilmu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafus salih. Ini ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka singkatnya konsep ilmu itu ada 3. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, di atas pemahaman para
salafun salih ridwanu alaihim ajma'in. Iya. Lalu perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan, yang dia jalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Iya. Wal amilu ala ghairi ilm ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, maka hal yang menyesatkannya lebih banyak daripada perkara yang benarnya. Iya. Nah, kesesatannya, kerusakannya itu lebih banyak ketimbang kebaikan yang dia raih. Iya. Olehnya itu kata beliau, fattulub ilm talaban la taruddu bil ibadati wa tulubul ibadah talaban la taruddu bil ilmi fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilm, kata beliau. Maka tuntutlah ilmu dengan kesungguhan dan janganlah meninggalkan ibadah, karena ibadah itu adalah gaya tujuan, sementara ilmu adalah wasilahnya. Dan seseorang tidak bisa menyempurnakan ubudiyahnya, ibadah dengan baik, kecuali ibadah itu dibangun di atas ilmu. Masya Allah, kata beliau. Maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan ilmu. Iya. Karena sebagian orang rajin, kuat, semangat beribadah, akan tetapi sangat disayangkan mereka beribadah biduni ilmu, tanpa ilmu, sehingga ibadahnya bisa menjadi sia-sia. Dan tentu kita tidak mau seperti itu. Olehnya itu, ilmu adalah bekal untuk beramal secara umum. Apapun bentuk amalan, apapun bentuk ibadah kita, secara khusus ilmu yang berkaitan tentang puasa, yang kita akan dipertemukan dengannya biiznillah ta'ala. Baik, terakhir di dalam pelajaran bab ini kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, man abadallahu bighairi ilm kana ma yusiru akthar mimma yuslih. Sama dengan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang dia dapati, kerusakan yang dia perbuat, itu akan lebih banyak daripada maslahat yang dia dapatkan, kebaikan yang dia peroleh. Iya. Dan juga beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan itu tidaklah diterima kecuali orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah adalah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, tafsiran yang paling baiknya mengenai ayat ini, yang dimaksud tidaklah diterima ibadah-ibadah yang dikerjakan seorang hamba kecuali orang yang bertakwa, orang yang berilmu sebelum dia beramal. Orang yang dia berilmu sebelum dia beramal. Dan ini karakteristik daripada orang yang bertakwa. Iya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban kita untuk mengetahui ilmu di dalam firman-Nya Quran surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tiada ilah yang berhak yang benar diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita doa yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang begitu besar. Dia adalah bekal yang paling utama untuk meraih, untuk menapaki kehidupan di dunia, untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di negeri akhir. Di setiap hari mengawali hari-hari beliau minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
ilmu yang bermanfaat. Ya, terakhir di dalam pelajaran ini kita angkat dari apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, al ilmu imamun. Ya, ilmu itu adalah pemimpin. Ya, imamul amal, pemimpin amal. Wal amal tabi'uhu, dan amal mengikut di belakangnya. Ya, jadi ilmu itu adalah imam, sementara amal adalah makmumnya. Ya. Seperti orang yang salat berjamaah, kalau tidak ada makmum, ya dia tidak dikatakan berjamaah, kan gitu. Nah, sehingga tidak ada faedahnya jamaah makmum tanpa adanya imam. Begitu pula tidak ada faedahnya amal tanpa adanya ilmu. Tidak berfaedah amalan tanpa adanya ilmu. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ini pelajaran yang kedua. Baik. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah prinsip pokok dalam beragama dan syarat diterimanya ibadah. Prinsip pokok dalam beragama dan syarat diterimanya ibadah. Semua yang tadi kita sudah singgung, bahwasanya seseorang diperintahkan untuk berilmu sebelum dia beramal. Karena ilmu ini termasuk syarat dari syarat diterimanya ibadah. Yang kita tahu bahwasanya ibadah yang semuanya yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah bi afwal wal aqwal zahiran wa batinan. Ibadah adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Itu adalah ibadah. Dan kita tahu bahwasanya ibadah syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ibadah itu dikerjakan ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan prinsip pokok dan prinsip utama di dalam kita beragama. Di dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam banyak ayat tentang pentingnya seorang untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beriman dan beramal saleh, dan jangan sekali-kali ibadahnya dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalamnya. Artinya adalah hendaknya seorang itu ikhlas dan ittiba. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka genggamlah, gigitlah dengan gigi geraham kalian dengan sunnah tersebut. Nah, itu hadis dan juga ayat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan pokok dan prinsip pokok dalam beragama, yaitu ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah mengajak kepada pendapat mereka, melainkan mengajak umat ini untuk senantiasa memegang prinsip pokok agama ini, yaitu ambillah dari mana mereka mengambil agama mereka, yaitu ambillah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sengaja kita sebutkan
Ya, kita datangkan ini menjadi pelajaran yang ketiga karena ini dasar. Ini pokok pegangan kita sebelum kita menyebutkan ilmu-ilmu yang akan kita bahas nanti. Ya, karena pasti kita akan menemukan perselisihan khususnya di pelajaran yang ke-25 ya, karena sekiranya pelajaran kita mungkin ada sedikitnya 27 pelajaran ya. Ini sudah pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Iya, nanti di pelajaran akan datang tentang fatwa-fatwa kontemporer para ulama berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang puasa dan tentu mereka khilaf. Iya. Maka dengan pokok ya, sandaran pokok yang sudah kita pegang tadi, maka kita merujuk kepada dalil. Kita tidak merujuk kepada pendapat fulan, warlan, tapi kita merujuk apa dalil yang mereka kemukakan dari pendapat tersebut. Nah, baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kami datangkan di sini perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Syafi'i dan para imam tentang larangan fanatik atas mereka dan anjuran untuk senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ya kita ringkas dari pembahasan ini insyaallah taala. Baik, selanjutnya pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat adalah ayat tentang puasa dan faedah yang kita bisa petik di dalam ayat tersebut. Iya. Ayat tentang puasa dan faedah yang kita bisa petik di dalam ayat tersebut. Iya. Baik. Semua yang kita ketahui bersama bahwasanya ayat yang berbicara tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, di ayat yang di ayat yang berapa? 183 hingga 185. Iya. Baik. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan puasa itu adalah hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam rangka perjalanan musafir, maka boleh dia berbuka, maka wajib baginya boleh dia berbuka. Tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa. Dan dia dibebankan untuk mengganti puasanya dari hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang menjalankan hal tersebut, yaitu tidak berpuasa, untuk membayar fidyah. Iya. Nah, sebagai kafarah atas mereka meninggalkan puasa, yaitu dengan memberi makan orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mereka mengerjakan kebajikan, yaitu menambah dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka itu adalah hal yang lebih baik untuknya. Dan tentu apabila kalian berpuasa, kata Allah, itu lebih baik atas kalian jika kalian mengetahui. Hari-hari berpuasa adalah hari-hari yang ditentukan. Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ingin menjadikannya petunjuk. Dan dia adalah penjelasan, ya, serta pembeda antara hak yang batil. Maka barang siapa yang di antara kalian yang kemudian bermukim, maksudnya tidak lagi safar dan tidak lagi sakit, maka hendaknya dia berpuasa di bulan tersebut. Namun barang siapa yang sakit maupun dalam perjalanan, maka dia mengqada puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan atas kalian, dan Allah tidak pernah menginginkan kesukaran atas kalian. Dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk atas kalian, dan agar kalian senantiasa mensyukuri nikmat petunjuk tersebut. Baik. Di dalam ayat ini, ya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala tatkala disebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka ini adalah seruan bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus, yang menunjukkan bahwasanya hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang terdapat seruan ya ayyuhalladzina amanu tersebut adalah hal-hal yang hendaknya ditunaikan bagi orang yang beriman. Satu, perkara yang hendaknya ditunaikan bagi orang yang beriman. Nah, yang kedua, tatkala datang ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, maka hal yang ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah perkara yang begitu penting. Di antaranya adalah apa yang akan disebutkan atau apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tentang pentingnya serta kewajiban atas orang yang beriman untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Baik, itu pelajaran yang pertama di dalam ayat ini. Pelajaran yang kedua, dan ini kita ambil dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau, Risalah Siyami Ramadan, Fadlihi Adabi Ahkamihi wa Qiyamihi. Kata beliau, min fawaidil ayat, faradallahu siyam 'alal mu'minin kama farada 'alal ladina min qablihim lima fihi minal fawaid dunyawiyyah thumma al-ukhrawiyyah. Kata beliau, ayat ini menegaskan akan wajibnya kewajiban bagi orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Ini sebelum kita. Ini diantara faedahnya, kata para ulama, untuk meringankan beban puasa. Bahwasanya puasa ini tidaklah diperintahkan kepada kaum khusus, kaum kita saja. Tapi ternyata puasa ini juga telah diperintahkan dari kaum-kaum sebelum kita. Sehingga ringan kita beribadah. Ini bukan khusus untuk kita. Ini bukan kita saja diperintah untuk berpuasa. Kaum-kaum sebelum kita juga diperintah untuk berpuasa. Dan puasa itu ada hikmah di balik, ya, pensyariatannya. Nanti akan datang pelajaran khusus tentang hikmah puasa, ya, baik yang berkaitan tentang faedah-faedah duniawiyah ataupun dari kebaikan-kebaikan akhirat. Lalu kemudian kata beliau, al-husul ala maratibit taqwa Allah azza wajal fi siyam. Bahwasanya pengantar, sarana, ya, untuk menjadikan seseorang atau meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara wasilah dan sarana itu adalah puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pengantar untuk kita menjadi seorang yang bertakwa. Nah, karena kenapa? Hikmahnya besar sekali, ya. Puasa itu mengumpulkan banyak sekali, ya, keutamaan-keutamaan, faedah-faedah, ya, dan hal-hal yang memang betul-betul akan mendatangkan
karakter seorang muslim sejati. Iya, dengan puasa itu. Sehingga betul-betul puasa itu kalau benar, kalau baik, ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, diperhatikan adab dan etikanya, betul-betul akan membawa seorang untuk meraih gelar takwa. Iya. Nah, makanya di antara gelar yang disematkan di bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Iya. Atau kita bahasakan bulan untuk berlomba-lomba. Iya. Bulan untuk berkompetisi meraih juara, yaitu juaranya adalah takwa. Hadiahnya, pialanya adalah takwa. Itu yang ingin dikejar, itu yang diraih. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan, ya, tentang agar kita berlomba-lomba dalam ibadah. Iya. Agar kita berlomba-lomba dalam ibadah. Ya, fastabiqul khairat misalnya, dan berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Iya. Dan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan untuk meraih ketakwaan, untuk meraih derajat takwa. Karena Masya Allah, ketakwaan ini adalah derajat yang tidak sembarang orang yang disematkan padanya, kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, faedah yang ketiga dari puasa, dari ayat ini adalah asyam ayyamahu ma'dudat la tusidu an 30 yawman. Bahwasanya puasa itu dia terbatas waktunya, telah ditentukan waktunya. Hanya kisaran yang lebih banyaknya 29 hari, karena ini yang menjadi mayoritas hari di dalam satu bulan Islam, 29 hari. Paling maksimalnya adalah 30 hari. Tidak mungkin lebih dari itu. Tidak mungkin 31, apalagi 32, apalagi 33. Tidak mungkin. Yang paling maksimalnya hanya 30 hari. Sehingga apa? Ini juga membuat kita ringan. Melalui berpuasa, melalui puasa ringan. Toh dari berapa hari dalam setahun? 360 kurang lebih ya. Nah, 360 hari. Dari 360 hari, Allah hanya wajibkan kita 30 hari. Kalau tidak 29 hari untuk berpuasa. Masa mau berat? Bagaimana kalau setengah? Dari 360 diwajibkan 155. Atau 150. Berat. 100 saja berat. Nah, ini alhamdulillah keringanan, dan ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala atas orang beriman, dijadikannya kewajiban berpuasa hanya 30 hari lamanya. Baik. Lalu pelajaran yang kelima, dari ayat ini adalah al-murid, al-musafir yubahu lahuma al-fitr fi Ramadan wa alaihim al-qada. Bahwasanya orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka di bulan Ramadan dan atas mereka qada. Dan ini akan datang pembahasan khususnya insyaallah taala. Lalu kemudian pelajaran yang kelima, pelajaran yang keenam, kana takhyiri baina al-iftari fi Ramadan wa daf'il al-fadiyah aw siyam thumma nasakh wa asba shaum al-fariḍah. Dahulu dipilihnya Ramadan, dipilihnya berbuka di bulan Ramadan, itu tidak ada qada. Boleh seseorang berpuasa, boleh seseorang tidak berpuasa. Dan mereka tidak dibebani untuk mengqada. Namun hukum itu kemudian dimansukh, hukum itu kemudian dihapus. Yang ada dibolehkan bagi orang yang sakit dan musafir, dan tetap diwajibkan untuk mereka mengqada puasanya di hari-hari yang lain. Dan Allah tetap tekankan, wa antasumu khairul lakum. Kalaupun kalian mampu berpuasa, walaupun ada keringanan, misalnya dia sakit, dia lagi safar, apalagi safar misalnya sekarang Masya Allah, ke Jakarta safarnya cuma 1 jam pakai pesawat, tidak melelahkan, tidak melatihkan. Oleh dia diberikan boleh diberikan rukhsah untuk dia berbuka. Tapi kalau dia berpuasa, tentu itu lebih baik baginya. Seperti juga kalau sakit, ingusan, batuk-batuk, yang jelas bukan COVID, insya Allah. Silakan. Kalau mampu berpuasa, puasa, karena itu lebih baik.
walaupun mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Baik. Kemudian pelajaran yang keenam dari ayat ini adalah fadlu syahrul Ramadan wa fadlil Qur'an alladhi anzalallahu fihi wa bima anzala yakunu man a'la li asfal fayakunu hadzal anzala adalan ala al-uluwillahi ala arsy kama sarat bil ayatul ahadits an-nubuwah as-sahihah. Masyaallah. Kata beliau dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang keutamaan bulan Ramadan dan terdapat pelajaran keutamaan tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran tersebut di bulan Ramadan. Oleh karenanya sebagian ulama menisbatkan bulan Ramadan dengan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ini juga bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam 15 di bulan Sya'ban, sehingga mereka merayakannya nisfu Sya'ban dengan nuzulul Quran dan seterusnya. Padahal jelas sekali ayat yang berbicara tentang diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan, dan dikhususkan lagi, didetailkan lagi khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, di malam Lailatul Qadar. Baik. Lalu kata beliau, dan ini menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Karena ayat ini menurunkan Al-Qur'an. Sesuatu kalau turun berarti dari atas ke bawah. Tidak mungkin kalau kita katakan dari bawah ke atas. Ini juga menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsy, di atas arsy. Dan bantahan bagi orang-orang yang tidak mengimani ini. Sementara Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih begitu banyak menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy. Baik. Pelajaran yang ke-8 adalah wujubus siyam ala man syahida syahrul Ramadan. Wajibnya berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang menjumpainya dengan syarat-syarat dan ketentuan tentunya. Terus pelajaran yang ke-9, syariatillah, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala samhatul muwaisirah ba'idatun anil masyaqqah. Bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang senantiasa memberikan kemudahan, jauh daripada kesusahan. Nah, makanya datang kaidah yang sangat indah yang dijadikan kaidah oleh para ulama, bahwasanya al-masyaqqah tajridut taisir. Bahwasanya kemudahan itu senantiasa akan kesusahan itu senantiasa akan dicari kemudahannya, dihilangkan kesusahannya, senantiasa dipilihkan kemudahan untuk dirinya bagi orang yang beragama Islam. Di antaranya orang yang mungkin sakit, orang yang mungkin bersafar, ada kemudahan untuk dia tidak berpuasa. Lalu kemudian pelajaran yang ke-10 adalah ta'zimillahi bitakbir yaumal Aid. Pensyariatan untuk mengagukan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala khususnya di yaumil Aid. Nanti akan datang pembahasan wa syukru ala hidayatillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak itu. Kalau kita datang Ramadan, disyariatkan Ramadan, itu tadi jadilah kelompok yang pertama yang luput tadi kita sebutkan, bersyukur bahkan kalau datang Ramadan. Karena kenapa? Banyak hikmah dan keutamaan. Sejatinya kita beribadah kepada Allah, ibadah itu untuk siapa? Sama sekali ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah itu sejatinya untuk kita, untuk bekal kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun kita tidak beribadah, seluruh manusia kafir, kufur kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap kuasa. Demikian pula kita semua beribadah kepada Allah, itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya puasa Ramadan yang bisa mendatangkan keutamaan-keutamaan yang dengannya kita bisa meraih banyak kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pelajaran yang ke-4. Selanjutnya pelajaran yang ke-5 Pelajaran yang ke-5 adalah definisi puasa Ramadan. Definisi puasa Ramadan.
Nah, sebelum kita mendefinisikan tentang puasa, ya, kita harus merujuk dulu kepada kosakata dari kosakata bahasa Arab itu sendiri. Karena kenapa? Tidak mungkin seorang mendefinisikan, ya, satu ibadah sampai dia merujuk kepada kosakata dari ibadah yang disebutkan tersebut, atau apa yang disebutkan tersebut, semua apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi, ya, rahimahullahu taala. Nah, di puasa diambil dari bahasa Arab dari kata shoma, yasumu, sauman, wasiyaman, yang artinya menahan diri. Menahan diri. Menahan dari sesuatu secara umum. Jadi puasa, asyam artinya menahan diri dari sesuatu. Misalnya ada orang yang mengatakan dirinya saya saum. Tapi kok makan? Tapi kok minum? Iya, saya cuma saumnya berbicara. Saya tidak berbicara. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam, ya, Quran surah Maryam, ya, menceritakan tentang, ya, Nabi Zakaria atau Maryam ini. Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, sauma. Nah, wallahu alam ayat ini berbicara tentang Nabi Zakaria atau Maryam. Tapi kayaknya Nabi Zakaria, karena di antara ciri atau tanda-tandanya adalah Nabi Zakaria itu tidak berbicara 3 hari 3 malam. Tidak bisa berbicara dengan manusia. Tapi kemungkinan besar juga adalah berbicara tentang Maryam. Nah, karena beliau ditimpa fitnah yang besar, dituduh kok bisa hamil Maryam sementara tidak punya suami. Maka dia bernadar berpuasa di sisi Allah. Puasa yang dimaksud dalam ayat ini puasa menahan dari berbicara dengan seseorang. Jadi itu puasa artinya menahan. Nah, ya ada mungkin orang saya puasa, makan minum, bicara, tapi dia pejamkan terus matanya. Oh, ternyata dia bernadar puasa hari ini tidak melihat. Nah, pokoknya saya hari ini 24 jam saya tidak mau melihat sesuatu. Puasa pandangan. Misalnya. Itu secara bahasa. Jadi menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Adapun, secara istilah, makna atau definisi daripada puasa itu beragam yang didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Puasa itu adalah asyam, menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan dengan pasangan, sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sana ada definisi-definisi yang lain. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu seorang berpuasa artinya menahan diri dari sesuatu yang syariat perintahkan untuk ditahan di waktu tertentu pada keadaan tertentu. Ini diantara yang paling ringkasnya. Definisi puasa. Jadi menahan diri dari sesuatu yang syariat perintahkan untuk ditahan, di waktu tertentu, hingga waktu tertentu, waktu tertentu. Itu tadi saat terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Baik. Di sana ada lagi yang lebih ringkas lagi. Puasa adalah ibadah yang khusus, diperuntukkan oleh orang-orang khusus, dengan syarat dan ketentuan khusus. Wah, ini paling ringkas lagi. Cuma masalahnya khususnya harus dibahas. Apa itu khusus? Tapi kalau kita sudah ambil definisi-definisi yang tadi, maka ini datang definisi yang paling ringkas.
Jadi puasa adalah ibadah khusus, ya, di dalam waktu yang khusus, ya, diperuntukkan kepada orang-orang yang khusus. Iya. Nah, karena tidak semua orang boleh berpuasa. Iya. Nah, seperti orang kafir mana boleh puasa? Iya. Nah, atau mungkin dalam perjalanan, atau mungkin sakit, maka boleh dia berbuka. Jadi ada orang khusus, waktunya khusus. Iya. Itu sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Iya. Tidak lewat daripada itu, tidak kurang daripada itu, waktu khusus. Iya. Dengan ketentuan yang khusus. Iya. 29 atau 39 hari, tidak lebih dari itu. Ya, ini ringkasnya. Iya. Baik. Nah, dan nanti akan datang penjelasan lebih rinci dari makna puasa kalau di dalam pelajaran, kalau masuk dalam pelajaran tentang adab dan etika saat berpuasa. Iya, karena puasa itu tidak sekedar menahan diri dari makan, minum, dan tidak berhubungan. Ya, termasuk diantaranya nanti akan datang pembahasan menahan diri dari perkara yang sia-sia, menahan diri dari memandang yang haram, menahan diri dari perbicaraan yang sia-sia, mengandung dosa. Ya. Nah, itu nanti akan datang secara rinci insyaallah taala. Baik, itu definisi puasa dari pelajaran yang kelima. Selanjutnya pelajaran yang keenam tentang hikmah dan manfaat puasa. Hikmah dan manfaat dari puasa. Iya. Hikmah dan manfaat dari puasa. Iya. Yang pertama, berkaitan tentang pelajaran ini, iya, tadi sudah kita singgung bahwasanya Islam, iya, itu adalah agama yang senantiasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Apa-apa yang disyariatkan di dalam Islam harus diyakini bahwa pasti mendatangkan kebaikan. Dan apa-apa yang dilarang di dalam Islam pun juga harus diyakini kalau dilanggar pasti itu mendatangkan keburukan. Dan apa yang diperintahkan di dalam agama syariat Islam pasti ada hikmah terbesar di dalamnya. Diketahui, disebutkan ataupun tidak, pasti ada hikmah di dalamnya. Sehingga kalau orang sudah menanamkan konsep ini di dalam ibadahnya, di dalam dia beragama Islam, maka apa saja syariat mudah dia jalani. Iya. Dia tidak akan bertanya seperti sebagian orang yang bertanya, kenapa sih saya harus puasa? Nah, kenapa harus salat? Kenapa harus ini? Karena tidak ada lagi yang bertanya seperti itu. Kalau orang menjadikan konsep dia beragama seperti ini, memahami, dia beragama seperti itu pemahamannya. Kesimpulannya bahwasanya syariat Islam itu indah. Itu kesimpulannya. Syariat Islam itu indah, sangat indah. Karena kenapa itu tadi dibangun di atas kemaslahatan, dibangun di atas kebaikan. Nah, terkadang dikasih tahu maslahatnya, terkadang tidak. Nanti akan datang. Khususnya puasa, ada maslahat di sana. Begitu banyak maslahat dari puasa. Baik, sebelum kita panjang lebar, kita sebutkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang wajibnya seseorang untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi syariat di dalam Islam. Sebagai bentuk konsekuensi dirinya sebagai seorang beragama Islam, dirinya sebagai seorang hamba di sisi Allah, sebagai bentuk konsekuensi dirinya sebagai umat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa di ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sungguh kalian tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kalian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, dari apa yang kalian perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Perhatikan, ini garis bawah. Yang di dalam melakukan syariat tersebut, hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tersebut, sesekalipun tidaklah ada merasa berat pada diri kalian. Dalam hati kalian tidak ada merasa terbebani.
Semana tadi kita sudah sebutkan ya, datangnya bulan Ramadan ada beberapa kelompok manusia. Ada kelompok yang senang, bahagia. Datang Ramadan, ada yang terbebani datangnya Ramadan. Iya. Orang yang beriman sama sekali tidak terbebani dengan syariat Allah, termasuk dengan datangnya syariat berpuasa di bulan Ramadan, tidak terbebani. Karena itu konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Tidak ada berat hati dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka wa yusallimu taslima, menerima dengan ketundukan dan kepatuhan. Iya. Nah, dan ini diantara syarat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini syaratnya. Ya, menerima dengan ketundukan dan kepatuhan dari syariat Allah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Nah, Allah juga berfirman, "Ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qada Allahu amran ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim, faman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak pula pantas bagi wanita yang beriman mencari jalan-jalan yang lain setelah ditetapkan jalan untuknya dalam syariat Allah dan Rasulnya. Setelah ditetapkan jalan dalam Islam, dia mau cari jalan-jalan yang lain, ketentuan-ketentuan yang lain, hukum-hukum yang lain. Tidak pantas. Barang siapa yang mencari jalan yang lain, dia telah bermaksiat. Dan barang siapa yang telah bermaksiat, sungguh dia terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Iya. Nah, ala kulli hal, bahwasanya pensyariatan di dalam Islam secara umum dan secara khusus puasa ada manfaat di dalamnya. Iya. Nah, olehnya itu ya, di antara hikmah ditetapkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama, cukuplah seorang yang beragama Islam tatkala datang syariat disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia mengetahui bahwasanya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan maslahat. Itu satu. Apa yang disyariatkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, terus yang kedua, tidaklah hal yang disyariatkan tersebut, iya, tidaklah hal yang disyariatkan tersebut apabila dikerjakan oleh seorang hamba kecuali dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Dunia dan akhirat. Nanti secara khusus kita sebutkan tentang puasa. Ya, ini secara umum dulu. Iya. Pasti akan mendatangkan kebaikan untuk dia dunia dan akhirat tatkala dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, buah daripada beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa syariat Allah itu mendatangkan kemaslahatan, membuat seseorang ringan di dalam menjalankan syariat. Tidak terbebani di dalam menjalankan syariat, ringan. Ya, karena dia tahu pasti ada hikmahnya. Mau saya dapati hikmahnya atau tidak, yang jelas pasti ada hikmahnya di sisi Allah. Lakukan, mudah. Dia tidak perlu, apa sih hikmahnya? Saya nanti mau puasa kalau saya tahu hikmahnya. Kalau tidak, saya tidak mau puasa. Tidak seperti itu. Iya. Karena sudah ada tadi konsep awalnya, konsep dasarnya. Iya. Nah, terus pelajaran yang selanjutnya adalah bentuk mengimani salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia, yaitu Al-Hakim. Ya, yang memiliki hikmah. Iya, ini diantara pentingnya. Iya. Nah, membahas tentang tauhid asma wa sifat, mempelajari tentang tauhid asma wa sifat, mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara Al-Hakim. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memutuskan dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemilik hikmah dari keputusannya. Iya, di antaranya puasa. Ya, itu beberapa pelajaran dari hikmah yang bisa kita ambil dari pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin tentang hikmah puasa secara khusus. Iya. Kalau tadi secara umum seluruh ibadah yang disyariatkan.
Sekarang hikmah puasa secara khusus. Yang pertama, hikmah dari puasa adalah melatih jiwa untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Melatih jiwa untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak kecil yang butuh untuk dilatih, butuh untuk diajari, butuh untuk diberikan tahapan-tahapan dari latihan hingga dia tumbuh dari anak kecil menuju kepada remaja, dari remaja menuju kepada dewasa hingga menjadi seorang yang tua. Demikian pula seorang muslim, jiwanya harus dilatih, jiwanya harus dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan. Maka datangnya bulan puasa, datangnya bulan Ramadan, seperti yang tadi sudah kita sebutkan juga, dia adalah bulan pendidikan untuk jiwa seorang muslim agar jiwanya terdidik dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang betul-betul berat sekalipun. Kalau misalnya kita salat di hari-hari yang lain kan biasa. Kita salat seperti misalnya di bulan Sya'ban. Bagi yang tidak puasa ringan. Salat duhur ringan. Alhamdulillah bagi yang Allah Subhanahu wa taala ringankan. Bagi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Karena di sebagian orang tetap juga berat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah itu butuh iman. Yang membuat seseorang bisa beribadah kepada Allah, kekuatan pokoknya adalah keimanan. Makanya jiwa itu harus dididik. Karena kalau kita katakan orang beribadah kepada Allah karena kekuatan, betapa banyak orang yang lebih kuat dari kita di luar sana. Kalau kita mengatakan orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan kekayaan, betapa banyak orang yang lebih kaya dari kita di luar sana. Tapi kekuatan dan kekayaan mereka atau jabatan mereka tidak membuat dia hadir di majelis ini, tidak membuat dia hadir salat asar bareng kita di sini. Menandakan bahwasanya itu bukan kekuatan untuk beribadah, tapi keimanan. Jiwa yang dipenuhi dengan keimanan, nilai-nilai keimanan, itulah yang kemudian mendorong seseorang bisa beribadah kepada Allah. Sampai pun dia sakit, sampai pun dia lemah, kalau perlu dia akan tertatih-tatih merangkak untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah. Kalaupun dia diberikan keringanan seperti yang tadi kita sebutkan, rukhsah karena dia dalam perjalanan, karena dia mungkin seorang yang sakit, wa antasumu khairul lakum, tapi puasa lebih baik bagi kalian. Dia mungkin memilih untuk puasa karena telah terdidik. Nah, di bulan puasa kita berpuasa, sudah capek-capek pagi hari menahan diri dari makan dan minum, terus terik matahari, apalagi kalau kita jumpai bulan Ramadan pas-pas musim kemarau, musim panas, wow, tidak mudah. Tapi kalau kita sudah berharis terdidik di bulan itu, insya Allah bulan-bulan yang lain akan mudah, hari-hari yang lain akan lebih mudah. Nah, baik. Dan ini mungkin dari apa yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fasiyam, la khalufu fami shaim atyabu 'inda Allah taala min rihil misk. Ini di antara keutamaannya. Kenapa seorang bisa meraih keutamaan ini? Padahal sejatinya orang berpuasa itu kan bau naga kalau kita. Ya orang menahan diri tidak makan dan minum, ya lambung kan kosong. Nah, beliau ahlinya kalau menyatakan tentang masalah lambung mungkin. Lambung kalau kosong otomatis akan memunculkan bau yang lebih tidak sedap lagi dibanding lambung yang mungkin ada isinya. Ya, kecuali isinya durian ya pasti berbau. Atau pete. Atau hal-hal yang berbau berbau. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi SAW, sungguhnya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak misk. Nah, ternyata apa? Karena hikmahnya apa? Apa karena mereka hanya sekedar tidak makan? Atau apa hanya karena mereka mungkin melakukan ini dan itu? Tidak. Karena ketaatan mereka. Yatruku ta'amahu wa syaratahu wa syawatahu min ajali. Karena mereka telah meninggalkan makan, minum, syahwat mereka untukku. Aku ganti yang lebih baik. Coba lihat hikmahnya. Nah, ini hikmahnya puasa.
Itu satu. Yang kedua, menumbuhkan atau mendidik jiwa menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersabar. Wah, ini spesial sekali di bulan puasa. Puasa itu di antara pendidikannya, tadi kan secara umum mendidik jiwa untuk beriman, melakukan ketaatan. Secara khusus kalau kita mau khususkan, mendidik pribadi untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam berapa keadaan. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerpa ujian, baik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Dan semua bentuk kesabaran ini terkumpul dalam ibadah puasa. Maka tidak salah kalau ganjaran orang yang berpuasa tidak ada batasannya seperti ganjaran pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffawna ujurahum bighairi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada batasannya. Kan puasa mengumpulkan semua bentuk kesabaran. Nah, sabar kita menjalankan perintah. Bahkan sesuatu yang tadinya mubah, makan, minum, hal yang boleh. Tapi dalam keadaan dan waktu tertentu mulai terbit matahari sampai terbenam, untuk sementara tahan. Kita lakukan. Apa ujiannya lagi? Weh, berat. Lapar, haus, kadang bibir pecah-pecah, kadang kambuh. Nah, tapi sabar. Fasbir li hukmi rabbik, dan sabarlah terhadap ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah, dan sabarkanlah jiwamu, sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Sabarkan diri kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mendidik jiwa untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersabar. Baik, masih banyak faedahnya ini. Kita sampai kapan? 5:30 ya. Baik, 10 menit lagi insyaallah. Ya, karena semua yang tadi kita sebutkan, ya, pelajaran kita ada 25 pelajaran. Dan kita sudah berada di pelajaran yang ke-6. Iya. Baik. Di antara hikmah dan manfaat puasa adalah sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal juga kita singgung ya. Sebagaimana faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu terkait ayat tentang puasa, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 tadi. Untuk apa? Untuk manusia itu mengagungkan, membesarkan Allah, dan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ikhwani wa akhwati fid din, kalau kita berbicara tentang syukur itu sama dengan sabar, memiliki 3 rukun. Iya. Rukun yang pertama syukur adalah mengetahui, meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah. Itu satu. Yang kedua adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan nikmat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, di antaranya. Yang ketiga rukun syukur adalah senantiasa mengaplikasikan, ya, menempatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar, betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat berjumpa dengan Ramadan itu sendiri, itu nikmat. Satu, dipertemukannya seorang hamba dengan bulan Ramadan, itu sudah nikmat. Tidak salah kalau para salaf
6 bulan sebelum datang Ramadan mereka minta dipertemukan dengan Ramadan. Karena berjumpa dengan Ramadan itu nikmat. Itu saja sudah nikmat. Nah, belum lagi nikmat kalau kita diberikan kesehatan di dalam berpuasa. Alhamdulillah ada makanan yang kita makan sahur dan berbuka. Nah, nikmat puasa itu sendiri yang kalau kita lakukan, kerjakan, ikhlas akan mendapat keutamaan yang banyak. Ampunan, pahala, sarana untuk meraih ketakwaan. Nah, maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu? Tatkala Nabi SAW ditanya tentang ibadahnya, bukan ibadah wajib, ibadah sunnahnya. Nah, kita tahu puasa wajib kan? Ini berbicara sunnah. Tatkala Nabi ditanya tentang kenapa sih Nabi melakukan salat sampai bengkak-bengkak kakinya, toh salat itu juga sunnah. Salat yang dikerjakan salat malam, walaupun untuk Nabi SAW itu adalah wajib. Ya. Nah, ditanya oleh beliau, kenapa mesti sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah telah diampuni dosa-dosa? Bukankah telah dijamin dia masuk surga? Apa jawab Nabi SAW? Ya Aisyah, afala ayyakuna abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Maka ini bentuk kesyukuran kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mensyukuri nikmat Allah. Lalu kemudian pelajaran yang kelima dari ibadah hikmah pensyariatannya puasa adalah memupuk solidaritas antara sesama, khususnya sesama muslim. Memupuk solidaritas antara sesama. Nah, makanya orang yang tidak bisa berpuasa, entah itu karena dia safar, entah itu karena dia sakit, ya, di antara hal yang menggantikannya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Coba. Ini di antara pendidikan jiwa untuk senantiasa menjadi pribadi dermawan. Apalagi secara khusus disebutkan sifat Nabi SAW di bulan Ramadan. Karena ajwadun nas adalah Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan bertambah kedermawan beliau tatkala masuk bulan Ramadan. Bertambah dermawannya, sifat solidaritasnya itu bertambah. Nah, tatkala datang bulan Ramadan, Masya Allah. Baik, tidak usah bicara. Poin yang ke-6. Di antara hikmah puasa adalah tadi sudah kita singgung, sebab untuk meraih derajat takwa. Dan ini termasuk hikmah terbesar pensyariatan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang berpuasa, dia telah mengerjakan ketaatan dengan puasa itu sendiri. Dan dia dilarang dari hal-hal saat dia berpuasa, seperti makan dan minum. Dia bersabar di atas puasanya, dia melakukan ketaatan. Sehingga orang yang betul-betul mengerjakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, maka itu perkara yang bisa mengantarkannya untuk meraih gelar takwa. Tiap Jumat kita diingatkan, diulang-ulang tiap Jumat tentang firman Allah yang diawali, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Di dalam banyak ayat disebutkan itu, di banyak hadis disebutkan itu, dan ini wasiat para nabi dan rasul. Betapa agungnya derajat takwa itu. Betapa tidak Allah menjanjikan untuk orang yang bertakwa apa? Ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita mulai.
Nah, sarananya diantaranya adalah puasa. Maka lagi-lagi ini membawa kita pada poin sebelumnya. Syukur kita jumpai puasa ini. Syukur. Harus bersyukur. Ya, karena itu bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketujuh dari hikmah pensyaratan puasa adalah dengan berpuasa seseorang akan bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Lebih tenang. Hati, pikiran, ucapan dan perbuatannya. Karena memang kita dididik itu. Tadi sudah kita singgung juga, puasa kan bukan sekedar menahan makan, menahan minum, juga menahan ini semua. Pandangan kita, telinga kita, omongan kita, semua ditahan. Karena kita hati-hati. Malam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia. Ini perkataan sia-sia. Bagaimana dengan perkataan yang mengandung kemaksiatan? Maka tidak ada manfaat, tidak ada hajat, tidak ada guna. Tidak butuh Allah Subhanahu wa taala atas puasanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Kalau dia tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, itu terdidik. Perkataan apalagi perbuatan selalu saja, jangan sampai saya berkata-kata, habis puasa saya, rugi saya menahan makan dan minum. Rugi saya tidak berhubungan dengan kekasihku. Kan begitu. Rugi saya puasa. Tidak mau, terdidik. Dan yang kedelapan, itu tadi 7 poin berkaitan tentang akhirat dan agama. Yang kedelapan, dengan berpuasa ternyata hikmahnya bisa meraih yang namanya kesehatan. Dan ini disebutkan khusus nikmat di antara nikmat terbesar. Nikmat di antara nikmat terbesar adalah kesehatan. Dan ternyata ibadah puasa juga wasilah untuk meraih kesehatan. Diteliti oleh orang Islam sendiri, bahkan non-muslim, orang di luar Islam, melalui penelitian bahwasanya mengistirahatkan lambung dari jam yang ditentukan dalam syariat Islam, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, lalu kemudian disunnahkan lagi makan yang manis-manis dan seterusnya, adab dan etika puasa sesuai dengan tuntunan syariat, sehat, mengantarkan kepada nikmat kesehatan. Masya Allah. Kesimpulannya bahwasanya hikmah disyariatkannya puasa untuk meraih kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Baik, ini dulu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-7 dan selanjutnya kita akan sebutkan di pertemuan atau pekan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.